Gimana nih ceritanya Salma, Salwa, dan Dava sampai akhirnya ikutan? Ya nggak bisa dihindarin karena waktu untuk ketemu juga kan terbatas gitu kan. Karena gue banyak keluar kota. Saat lagi mereka libur atau gue ada di Jakarta pasti yang pertama adalah mau dilakukan adalah berkegiatan sama-sama sama anak. Dan kebetulan punya kegiatan yang menurut mereka juga menarik. Jadi mereka selalu kalau abis gue trip nih off-road atau gue terbang kemana terus kita upload di Instagram atau di sosial media. Mereka pasti langsung bilang, next kita kesana ya gitu. Next kita coba itu ya. Jadi ya begitu mereka punya Bapaknya waktunya. juga menggoda sih. Mamerin gitu. Nih papa lagi ada di sini. Kayaknya asik tuh pak panggilnya. Papa panggilnya ya? Manggilnya Ceki. Hah? Panggilnya Ceki? Ceki. Oh. Nah. Masya Allah. Nih, Bu Cek ini Pak Wi. Ustadz, ini habis tersesat nih. Iya, Ya. Waduh, tersesat. Madinah ya. Assalamualaikum. Wi, kemana aja Wi nih? Ya, Kalau kan makanya kita- kalau berpetualang yang harus jelas, harus pakai perhitungan, jadi nggak nyasar. Iya, karena awal-awal nggak tahu SOP-nya, kadang-kadang kita ikut arung jeram, ikut adventure, tapi ternyata kita nggak tahu SOP-nya, asal main aja, mengandalkan bisa renang, ternyata kadang-kadang juga Iya. Naik arung jeram tadinya naik ini kapal karet kan, pulang naik getek. Pak Ustadz ini keliru. Kita kan ngumpul nih pada mau naik gunung. Dianya naik haji. Wih, ya itu bagian dari adventure juga. Jadi tadi rohani ya. ceritanya nih Bu Cek nih akhirnya anak-anaknya seneng Ya, ikutin alhamdulillah. kegiatannya Bu Cek. Terus kemudian Bu Cek juga menjadi lebih dekat dengan alam itu, ternyata jadi lebih bersyukur kepada Allah juga. Jelas ya, inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya semua yang diciptakan langit dan bumi itu wa ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ternyata masing-masing itu punya pembelajaran yang luar biasa. Di dalam ayatnya sampai mengatakan, apakah kamu tidak bisa melihat unta bagaimana diciptakan, bagaimana gunung itu ditegakkan, bagaimana laut itu dihamparkan. Ya. Itu semuanya kan pembelajaran. Laut adalah luasnya hati, gunung adalah teguhnya hati. Gunung itu nggak pindah-pindah. Kejadian alam, apapun di alam ini luar biasa. Ada yang sebetulnya, apalagi kalau kita pernah bertualang di Yordan, itu tempat yang begitu kering, tapi ada saja satu Tumbuhan. kehidupan tumbuhan. Ya. Airnya dari mana? Ternyata ada tumbuhan yang khusus yang bisa menyimpan air embun. Luar biasa. Dan itu bagian dari penciptaan Allah yang harus kita kagumi, itu tasbih yang luar biasa. Saya tadi baru bilang bertasbih dan berzikir kepada Allah itu bukan saja pada saat kita selesai sholat atau di waktu-waktu tertentu, tapi pada saat kita menghadapi apapun ciptaan Allah itu kita bisa bertasbih Iya, dan berzikir juga subhanallah. gitu ya Bu ya. Bahkan melihat kekaguman kita terhadap ciptaan Allah, bahwa kecantikan seseorang aja subhanallah. Makanya sini lihat Teh Desi subhanallah, lihat Akbar Ina lillah. Nah, tadi sebelum Pak Ustadz datang, Ya. sebelum Pak Ustadz datang, sebenarnya saya mau nyampein ayat yang tadi itu. Cuma lupa Iya. saya. Terus di samping itu ada Iya. tadi ada satu cerita Bu Cek yang menyentuh saya, terus kemudian saya ingin juga mungkin nih ada ayat atau firman dari Allah ataupun hadis yang terkait dengan hal ini. Karena Bu Cek bilang bahwa bermain ataupun beraktivitas di luar ruang ini membutuhkan kesabaran dan menciptakan kita menjadi diri yang Tangguh. sabar, tangguh, terus kemudian menerima apa adanya keadaan. Karena kalau misalnya alam tidak bersahabat, nggak bisa para layang, ya mendingan daripada beresiko nggak jadi, padahal udah jauh datang gitu. Apakah ini juga sebagai sebuah, bahwa kita menerima takdir, kita menerima qada dan qadar? Ya, itulah sebabnya orang suruh belajar kepada afala yang dulu ilal ibili. Kamu belajar pada unta. Unta itu ternyata luar biasa punya pembelajaran pada manusia. Unta itu punya nilai kesabaran yang luar biasa. Rata-rata penunggang unta itu jauh lebih capek duluan daripada untanya. Unta itu bisa tahu betul arah rumah. Dia itu kalau diajak pergi, penumpangnya tidur, dia bisa sampai ke rumahnya walaupun penumpangnya tidur. Pada wa'ilas sama, bagaimana langit ditinggikan. Jadi orang jangan membatasi diri, karena langit itu dalam bahasa agama sesuatu yang tidak berbatas. Maka langit bukan langit-langit, kalau langit-langit kelihatan. Kalau langit itu sesuatu yang berbatas. Maka kalau menuntut sesuatu jangan merasa puas. Anda S1 jangan cukup, tambah S2. S2 jangan merasa cukup. S3 jangan merasa cukup. Kalau ada S4, S5, tuntut terus, karena ilmu itu terus. Itu menunjukkan bahwa dalam adventure saya pikir juga begitu. Betul. Kita tahu sesuatu, belum tentu kita tahu yang berikutnya. Ya. Karena Ini katanya baru pulang dari
naik motor ke Sumba, Iya, ke dari Sumbawa. Sumba Jakarta, Sumbawa Jakarta. Subhanallah, Sumbawa. Ya Darat. lagi persiapan Darat, karena iya. insya Allah tolong didoakan tahun ini saya akan bikin perjalanan naik motor dari Jakarta ke Mekah. Oh, subhanallah, luar biasa. Iya. Ya, kebetulan di beberapa tahun yang lalu kita bikin acara untuk Ramadan itu kita keliling pakai motor dari masjid ke masjid, dari pesantren ke pesantren. Nah, kita kumpul lagi terus apa nih kita bikin next? Saya bilang ayolah kita riding ke Mekah ya insya Allah kalau bisa berkesempatan umroh kan Luar biasa. luar biasa. Dan itu sesuai ayatnya. Ayatnya, kamu serulah manusia untuk berhaji dan umroh akan datang kepada di umroh ini ke Baitullah ini dengan berkendaraan, dengan jalan kaki atau naik Iya. unta. Betul. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa sesungguhnya ternyata betul terjadi bahwa orang ke sana itu dengan jalan apapun. Dan niat itu mudah-mudahan Allah sampaikan. Pernah punya rasa takut nggak sih? Selalu. Selalu bahkan. Selalu. Jadi rasa takut itu sebenarnya membuat kita menjadi lebih hati-hati. Jadi takut itu bukannya jelek, takut itu bagus. Jadi membuat kita lebih perhitungan. Jadi kalau terlalu berani juga nggak betul juga, resikonya jadi besar sekali. Iya. Ya, menurut saya rasa takut itu baik, tapi dibatasi gitu, terkontrol gitu. Iya. Jadi takut itu kalau saya setiap kegiatan saya takut, apalagi kegiatan yang menyerempet bahaya. Kita takut, masih pengen lihat anak nikah, masih pengen lihat anak besar, ya kan masih banyak yang belum kita lakukan dalam hidup ini. Selalu takut, makanya kita lebih caution gitu, lebih hati-hati. Sebagai seorang adventurer atau petualang gitu ya, kesannya kalau sebagai seorang petualang kesannya jadi nggak enak ya. Sebagai seorang petualang ini yang senang lebih dekat dengan alam dan mengeksplorasi alam dengan berbagai aktivitasnya. Dirimu juga sebagai seorang ayah. Ayah yang seperti apa sih Bucek itu? Wah, itu yang bisa menilai orang lain kayaknya. Tapi saya berusaha untuk menjadi ayah yang terbaik buat keempat anak saya. Apakah itu berhasil atau tidak, ada yang menilai bukan kita. Tapi kita berusaha. Jadi kalau orang tua, lu udah ini ya insya Allah lah. Yang pasti setiap kegiatan kita, setiap perilaku kita mencoba untuk bikin yang terbaik buat anak-anak. Tapi minimal anak mengidolakan bapaknya kan? Semoga. Karena gagalnya orang tua itu kalau anak itu sudah tidak bangga dengan orang tuanya. Betul. Sampai kalau besar jangan seperti bapak, kalau besar jangan seperti ibu. Ibu itu makannya banyak, tidurnya petang, ngorok, ngentutan, ngileran, ngantuan segala macam. Berarti tidak menjadi idola kan? Jangan seperti bapak, bapak itu 4 hari sekali mandinya. Berarti kan tidak menjadi idola itu. Oke, nanti kita akan lanjutkan lagi cerita hati ya Bucek selain satu ini. Tetap sama kami di Cerita Hati, karena setiap cerita Berkesan di hati.